قلوبنا فأصبحنا بنعمتك إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian jamaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Mujadid. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ya. Alhamdulillah ya. Allahu akbar ya. Insyaallah. Ya, kita patut bersyukur hari ini Allah hidupkan kembali kita yang semalam ya kita Allah matikan, dan bagi seorang muslim setiap hari adalah hari baru gitu. Dan patut bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat kehidupan kita hari ini, dibangkitkan lagi, bisa hidup lagi. Dan para ulama mengajarkan ketika kita dibangunkan lagi oleh Allah di pagi hari, apalagi bangunnya sebelum subuh, bisa qiyamul lail, Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Ada dua hal yang harus senantiasa nih. Setiap bangun tidur kita syukuri nikmat ini. Pertama, syukuri hari ini berarti kita masih bisa mohon ampun atas dosa kita. Karena yang bikin hidup ini jadi masalah, jadi repot, jadi sempit dada kita, ya, gampang tersinggung, pusing dengan masalah kehidupan kita adalah karena dosa kita sesungguhnya. Wa man a'rada an dzikri, kata Allah, barang siapa berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isatun donka, maka akan aku sempitkan hatinya. Enggak diancam miskin, Pak. Enggak diancam sakit, tapi diancamnya apa? Sempit dadanya. Jadi kalau hari ini kita merasakan skala 1 sampai 10, 10 paling bahagia, 1 paling sempit, kita misalkan tidak 10, nah itu tanda-tanda jangan-jangan ada dosa yang bikin sempit dada kita. Yang kedua yang harus kita syukuri kalau kita dibangunkan Allah di pagi hari ini adalah, syukuri hari ini berarti kita masih bisa ibadah kepada Allah. Dan ini yang dirindukan, diinginkan oleh saudara-saudara kita yang ada di kuburan. Kata Allah, mereka yang ada di kuburan itu pada berdoa mereka. Apa doanya, Pak? Robirjiun, ya Allah tolong hidupkan saya lagi. Mau ngapain hidup lagi, udah mati? La'ali alman solehan fi matarok, agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu waktu hidup males, bawaannya bete aja, kesel aja sama tetangga gitu kan, gampang tersinggung dengan omongan orang gitu, jadi betean aja, Boy. Itu akan pengaruh bete kita itu, termasuk kepada ibadah kita gitu. Dan nanti kita akan sesal itu gitu. Dan Allah sudah jelaskan ini semua dalam Al-Quran. Artinya kalau setiap bangun tidur spirit kita adalah bisa mohon ampun, karena ini Masya Allah nikmat yang luar biasa ya. Yang kedua, bisa ibadah lagi. Apalagi Bapak Ibu hari ini bisa sholat subuhnya berjamaah, pada subuh ada kajian, habis ini dikasih makan lagi sama DKM. Masya Allah, nikmat apa lagi yang kita desakan ya. Ya, insya Allah berkah nih komplek ini. Kalau ini terus saja continue istiqomah ya Pak Haji. Ya. Jadi dua ini aja sebenarnya harusnya Bapak Ibu lupa. Ya, lupa sama permasalahan kehidupan, karena artinya Allah masih menginginkan kebaikan untuk diri kita gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini pembahasan kita adalah terkait tentang ain dan hasad. Bulan lalu kita sudah bahas terkait hasad. Jadi rangkaian pembahasan kita semuanya adalah bagaimana keluarga kita memiliki ketahanan. Banyak keluarga bermasalah di luar sana Bapak Ibu sekalian, gara-gara nggak paham kasus ini nih. Dia pikir sakitnya sakit fisik, diobati ke dokter, padahal ini ain. Atau dia diruqyah, padahal ini bukan sihir, bukan gangguan jin, tapi adalah ain. Gitu. Itu nggak bakal ngefek, walaupun diruqyah berkali-kali. Apalagi nih Bapak Ibu, setiap kalau ada terapi Quran atau ruqyah, ngantuk. Tadinya nggak ngantuk, itu tanda kena ain itu. Ya. Ya. Saya di ruqyah masal nggak pernah bereaksi, tapi tidur. Nah itu kena ain tuh tanda-tandanya. Syekh Khalid ini dia imam masjid di Jeddah. Dia bilang kalau ada 100 kuburan, ini saking bahayanya ain ya, ada 100 kuburan, maka 70 kuburan itu adalah mati karena ain. Kalau kita dengar sahabat kita, tetangga kita, tadi siang ngobrol sama kita, malam tiba-tiba meninggal, kenapa? Serangan jantung, itu sebenarnya kena ain. Gitu. Tapi saya tahu banyak di masyarakat belum paham ini, dianggapnya lebay gitu, mana mungkin sih, ya. Ini jelas ain itu, ya, dalilnya jelas, dan memang kalau kita nggak paham, kita menganggap ini sakit fisik biasa. Akhirnya cara penanganannya ya dokter standar gitu.
Jadi hari ini kita evaluasi, kalau kita sudah lama punya penyakit nggak sembuh-sembuh, ibu wajahnya tadinya glowing, tiba-tiba menghitam, ya sudah pakai merek skincare yang mahal, nggak selesai juga, jangan kenain. Karena saya ada kasus seorang ibu ini perawat, suaminya dokter gitu, 4 tahun kemana-mana bawa obat bu 1 kantong, ya kata adiknya saat dia datang bersama adiknya, wajah kakak saya ini sekarang gelap. Gitu. Nah, karena pasien ini teman istri saya, kata istri saya, ini ibu ini tuh seneng upload foto-foto selfie-nya. Nah, siapa tuh ibu-ibu, bapak-bapak yang senang begitu, waspadalah gitu. Dan ibu ini diobatin selama 4 tahun ini, bukan nggak diobatin, tapi nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Dan ternyata itu adalah karena ain. Setelah 3 kali terapi ain, alhamdulillah berubah wajahnya itu. Yang tadinya hitam, gelap, ya. Alhamdulillah ya, dengan terapi ain bisa bisa normal lagi gitu. Termasuk kalau Bapak Ibu, nih hati-hati yang sudah punya cucu. Cucunya datang, begitu datang, montok amat, sering dipuji. Siang sakit, tiba-tiba demam. Ini kena ain dari keluarganya gitu. Ya, atau yang masih muda yang suka bawa anaknya ke rumah kakek neneknya, sore dapat pagi diserahkan, sore dapat kabar anaknya tiba-tiba sakit. Itu jangan buru-buru ke dokter, jangan-jangan terkena ain gitu. Nah, ain sendiri ya kata Rasulullah, al-ainul haq. Jadi ain itu benar adanya, bukan halu ya. Bukan lebay ini ya. Jadi Rasulullah sendiri yang ngomong, walakana sabiqul qadri sabiqatul ain. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu bisa gitu. Ini hadis riwayat Muslim, jadi hadis sahih insyaallah. Jadi artinya Rasulullah bicara seperti ini, ada yang bisa mendahului takdir, dan itu pasti nggak mungkin kan. Artinya betapa bahayanya ain itu. Jadi Bapak Ibu bisa jadi nggak takdirnya itu sakit. Mau kondangan, ibu-ibu biasanya kan dandannya 2 jam bu ya, biar maksimal katanya. Ya, benar maksimal. Begitu kondangan dipuji, cantik amat jong gitu kan. Nggak muji Allah dulu, nggak mendoakan keberkahan, pulang-pulang palanya pusing. Ya. Itu ain. Gitu. Jadi waspada, ya. Padahal tadinya takdir nggak sakit, gara-gara kita maksimal, ya dipuji orang, akhirnya jadi sakit gitu. Dan Rasulullah, ya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, aksaru man yamut, kebanyakan dari umatku, ya. Kebanyakan orang mati min ummati dari umatku ba'da qada'illah wa qadrihi bil anfus yaknil ain. Jadi kebanyakan orang meninggal dari umatku kata Rasulullah setelah qada dan qadar Allah adalah karena nafs. Apa nafs? Jiwa. Jiwa yang mana? Yang ain. Ya, nanti kita bahas yang seperti apa gitu, karena ain itu ada 2 jenis gitu. Jadi bukan 1 jenis. Mungkin Bapak Ibu pernah dapat kajian tentang ain, itu biasanya ain kekaguman aja. Sesungguhnya ain itu ada 2 jenis. Yang pertama ain karena takjub, kagum. Jadi waspada nih, jangan pengen dikagumin ya. Bagi Bapak Ibu yang sering tampil, pejabat publik, ya pimpinan, itu kan biasa sering tampil karena potensi kena ain. Ketua DKM, ketua RW, ya tokoh-tokoh ini potensi kena ain. Jadi kalau kita lihat ada ketua itu wajahnya kurang cerah, jangan-jangan dia kena ain gitu. Jadi ain takjub, ain karena kekaguman. Ya, dan ini ya yang paling banyak. Kalau secara gender kebanyakan ibu-ibu yang kena ain ini. Kalau secara ini kebanyakan memang public figure yang kena ain. Kita kalau lihat ada artis, tiba-tiba sakit badannya sampai kurus gitu. Nah ini jangan-jangan dia kena ain. Kalau secara usia kebanyakan balita. Jadi kalau ada kita punya anak, ya orang tuanya sering upload fotonya, terus ada temen sosmed kita bilang, montok amat gitu misalkan. Terus tiba-tiba dia nggak mau nyusu, ya kurus badannya, ini kena ain anak ini. Ini banyak kasusnya saya nanganin. Anak-anak balita yang terkena ain. Itu mau diapain juga nggak bakalan. Akhirnya kurus terus. Itu ain takjub, ain keguan. Yang kedua ain hasad. Kita sudah bahas bulan lalu ya tentang hasad. Ini karena ada rasa iri, gejolak jiwa, nafs, ya karena ada rasa iri, dengki,
dari seseorang kepada kita. Nah, kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa ada 3 penyakit menurut Imam Ghazali yang paling berbahaya. Ada yang ingat? Apa Pak yang pertama Pak? Ujub, bangga diri. Merasa kita ini paling keren aja gitu. Paling ganteng, paling cantik, pokoknya paling-paling gitu kan. Nah ini hati-hati, ini penyakit hati nih. Nanti tahap berikutnya jadi apa? Ria. Pengen pamer, pengen menunjukkan kehebatannya. Gitu. Nah ini potensi. Akhirnya karena pengen pamer dan waspada Pak, belum tentu semua orang tuh suka sama kita. Walaupun Bapak orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, ya ada orang yang suka, ada juga orang yang nggak suka. Maka waspadalah. Bahkan kata Rasulullah kalau kita punya rencana-rencana ke depan seperti apa, jangan dipamerin, jangan diceritain. Karena ada orang yang suka, ada orang yang suka. Al-Quran ada 114 surat. Ditutup dengan 2 surat pelindungan, Al-Mu'awizatain. Al-Mu'awizatain itu Al-Falaq dan An-Nas. Di surat Al-Falaq, Allah kasih tahu bahwa hidup ini nggak aman, ada serangan eksternal. Dari apa? Min sari naffatsati fil uqad. Dari dukun-dukun sihir yang meniupkan belabu-belabu. Jadi dari sihir. Potensi Bapak kalau banyak kelebihannya itu kena sihir. Karena ada tadi yang namanya hasad. Ya. Kata Allah, hati-hati dari apa serangan sihir. Yang kedua, wa min sari naffasa wa min sari hasidin idza hasad. Dari orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Dia nggak hasad sama kita. Dilihat kita banyak kelebihannya gitu, punya kelebihan yang dia karena kekotoran jiwanya, hatinya keruh. Tadi ada rasa ujub, kan orang ujub itu godaannya adalah ujiannya ketika ngelihat orang lain lebih dari dia. Itu kalau jiwanya nggak paham tentang takdir dan ujian, itu jadi gejolak. Tetangga beli mobil baru, kita ngegas-gas, ya. Tetangga beli termos, kita yang kepanasan gitu kan. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Nah itu hati-hati. Dan ini Allah yang mengatakan dalam Al-Quran bahwa 2 potensi ini, sihir dan hasad itu ada. Jadi kalau punya rencana, jangan dipublish kata Rasulullah. Karena potensi bisa berantakan rencana itu, walaupun strateginya sudah maksimal, gara-gara apa bisa berantakan? Gara-gara ada yang hasad. Jadi ain itu ada 2 jenis. Ada takjub, kekaguman. Yang kedua, karena hasad. Hasad itu seperti apa detailnya, caranya, kemarin sudah saya jelaskan ya. Ya. Sudah makan-makan bareng ini? Tiap pekan ya makan bareng di sini. Ya. Pak makan barengnya nanti duduknya jangan itu terus Pak sebelahnya. Sekali-kali sama yang lain gitu, yang jarang kita ngobrol gitu. Ya. Supaya hasad itu jadi luntur. Karena saya nanganin ada kasus 2 tahun saya nanganin sihir. Enggak selesai-selesai. Ternyata penyebabnya sederhana. Hanya hasad. Saya tanya ini orang ini gimana hubungannya sama Bapak? Ya, kita jarang-jarang tegur-teguran gitu. Ya karena sama dia profesinya. Jadi cuma rasa hasad karena jarang negur. Begitu saya bilang, udah jalanin surat Fussilat ayat 34 sampai 36. Ya. Wala tastawil hasanatu wala saya. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa bilatihi hasan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Saya bilang tegur dia dulu, kasih hadiah, itu dijalanin. Padam sihirnya. Karena yang nyihir ini lumayan kuat ekonominya. Jadi dia bisa tuh. Jadi saya jadi gara-gara kasus itu 2 tahun nanganin. Jadi tahu tuh dukun ini, dukun ini se-Indonesia. Ya. Karena sampai tangan istrinya itu rusak. Gitu. Itu cuma gara-gara sederhana hasad. Gitu. Karena setelah itu, jadi gini, ketika diserang balik segala macam ya. Karena 2 tahun kan yang lama itu. Sebenarnya tetangganya itu juga, ya kalau menurut informasi laporannya, macam-macam lah. Istrinya jadi bermasalah, anaknya jadi bermasalah gitu. Karena setiap kita ke dukun itu kan bayarannya sukma kita diambil. Nah, tetapi itu nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena hasad. Gitu. Karena ada rasa hasad. Terus jadi hasadnya berkembang. Jadi hasad dilawan, ya makin aktif hasadnya. Karena ada setan yang bermain di belakang layar supaya kita ini sesama tetangga, sesama muslim saling benci, saling nggak suka. Nah begitu ditegur duluan, disilaturahimin, dikasih hadiah, ya luntur hasadnya. Udah selesai. Sesederhana itu. Jadi hati-hati kita dengan ini, waspadalah gitu ya. Dan bibitnya dari mana Pak? Dari rasa ujub, bangga diri, dari ria, senang pamer, ya, senang dipuji, dan yang ketiga dari rasa hasad. Dan kata para ulama,
hasad itu banyak berkembang justru di kalangan orang-orang soleh. Jadi kalau kita pintar, kita kaya, kita pokoknya banyak kelebihannya, ini sunnatullahnya, paketnya adalah akan kena hasad orang lain. Kalau nggak mau kena hasad, ya udah jadi orang bodoh aja gitu kan. Ya, ngumpet aja di kamar gitu. Tapi kan nggak begitu kehidupan gitu kan. Makanya dalam Islam itu ada solusinya. Ya, tadi hindari tadi rasa bangga diri. Kita harus paham bahwa semua itu dari Allah. Jangan ria, jangan pengen dipuji, ya. Dan jangan hasad, iri, dengki dengan orang lain gitu. Nah, saya jelaskan ini terkait ain karena takjub kekaguman ya. Jadi sumber ain kekaguman itu sebab pertama karena kekaguman orang lain terhadap diri kita. Tadi ibu-ibu mau kondangan tampilnya maksimal, ada orang kagum, ih cantik amat gitu. Lepas itu ainnya. Ya. Ih keren. Apalagi kalau yang uji sampai terkesima gitu. Langsung gejolak hatinya karena takjub, udah jadilah lempar ain. Ya. Nah, tapi ada yang kedua nih Pak. Sebab kekaguman kepada diri sendiri. Ini disebutnya nafs. Ya. Jadi menurut sesaat ini dokter yang disertasinya terkait tentang sihir orang Mesir. Jadi menurut dia ain kekaguman ini ada dua jenis. Tadi ain karena orang lain yang kagum sama kita, tapi ada yang namanya nafs. Nafs itu artinya jiwa yang kita senang gitu, bangga dengan diri kita sendiri. Ya. Ya merasa hebat, apalagi kalau kita banyak dipuji orang, ada rasa itu. Jadi bisa jadi Bapak Ibu misalkan sering sakit, kok nggak sembuh-sembuh, itu karena atau sering kecelakaan. Ini evaluasi yang sering kecelakaan ya. Hampir setiap tahun rutin kita kecelakaan, ini jangan-jangan kita kena ain. Ain dari diri sendiri karena merasa bangga gitu. Karena banyak kelebihannya gitu. Jadi tidak semua ain berasal dari kekaguman orang lain. Ya, ain takjub ini tapi bisa jadi karena kekaguman kita terhadap diri kita sendiri. Ya, ujub atau bangga. Ya, saya sudah jelaskan kemarin, tabiat kita memang begitu. Dikasih ujian sedih kata Allah. Ini tadabbur surat Al-Hadid ayat 22 dan 3. Dikasih ujian sedih, dikasih kelebihan, bangga, ya, merasa hebat. Dan Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah ini juga kejadian di zaman Rasulullah. Ada sahabat namanya Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ini veteran perang Badar. Ketika lagi istirahat, ya, ada sahabat namanya Sahal bin Hunayf. Itu lagi mandi. Kalau orang dulu kan mandinya kan terbuka, ya, paling tinggi pinggang itu kan kamar mandinya. Ketika Suhail buka baju, Amir bin Rabi'ah lihat dari jauh. Dia takjub karena ternyata punggungnya mulus. Laki-laki tapi punggungnya putih bersih. Nah rasa kagum itu melontar nafsnya, jiwanya. Kaguman itu. Dia tidak berucap apa-apa. Dan itu Suhail langsung jatuh kejang-kejang. Karena kebingungan sahabat dibawa kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang ingin membunuh orang ini? Gitu. Ya, tadi siapa yang di dekat orang ini? Ternyata Amir bilang, tadi saya ada rasa kagum melihat punggungnya Suhail bin Hunayf ini. Ya, akhirnya Suhail disuruh wudu, ya, dan wudunya itu dimandikan, diguyurkan kepada Amr disuruh wudu, wudunya diguyurkan kepada Suhail dan Suhail saat itu juga langsung normal lagi gitu. Ya nanti kita pelajari bagaimana cara membatalkannya nih. Kalau ibu-ibu naruh anaknya ke rumah kakek neneknya, tiba-tiba siang atau sore jadi sakit, itu jangan buru-buru ke dokter dulu. Dimandiin dengan wudu, ya. Keluarga terdekat. Nanti kita bahas nih. Ya. Nah, jadi ain kekaguman itu karena diri orang lain, pujian orang lain dan pujian diri kita. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang nafs ya. Jadi nafs ini tadi apa? Kita terpesona dengan nikmat Allah terhadap diri kita, yang ada di diri kita ya. Jadi akhirnya kita merasa ujub, bangga diri. Nah, ini sudah Allah bahas ya. Sesaat mengangkat ini, dia mengambil rujukan kisah Qarun. Qarun itu kan miskin tadinya. Minta doa sama Nabi Musa karena doa Nabi mustajab jadi kaya. Tapi begitu kaya pelit, dia bakhil. Ya. Dimintain zakat nggak mau. Bahkan dia menyombongkan diri. Ucapan yang terkenal dan ditulis Allah dalam Al-Quran adalah innama utituhu ala ilmi. Aku tuh bisa kaya gini. Aku orangnya jago bisnis. Gitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering kali tampil bilang begini, saya tuh bisa kaya nih, sukses gini. Saya orangnya rajin, tekun, semangat, bla 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 bla, banggakin dirinya. Padahal itu semua dari Allah, bukan karena kehebatan kita, Pak. Ya, demi Allah ini bukan karena kehebatan kita, karena takdir Allah, gitu. Ya.
kita sering kali begitu. Hati-hati, mungkin kita nggak kayak Korun. Korun saat bicara begitu, ya, akhirnya Allah hukum dengan apa? Dijungkir balikin dia, ditanam dalam tanah, dia dan harta. Maka kalau orang Indonesia nemu ini saking kayanya Pak Korun, Pak, orang Indonesia nemu emas, dibilangnya harta karun. Itu saking kayanya Korun saat itu. Ya, jadi nggak boleh kita bangga diri dengan capaian diri kita. Nah yang kedua, kisah pemilik dua kebun. Ini Allah jelaskan di surat Al-Kahfi ayat 32 dan 30. Jadi ada dua orang bersahabat, yang satu Islam, yang satu kafir. Yang kafir ini takdir Allah kaya dia. Kalau orang dulu kan kekayaannya kebun ini. Nah kebunnya itu Masya Allah. Jadi kebunnya berbuah banyak, di tengah kebunnya ada sungai, ada pohon kurma, pohon anggur, semuanya subur berbuah gitu. Nah orang ini kata Allah membanggakan diri. Ya. Jadi kisah ini Allah tulis dalam Al-Quran karena ada hikmah besar di sini. Dan godaan setan, ya kita akan selalu ada rasa ujub. Orang tersebut bilang begini, ya di surat Al-Kahfi ayat 34. Ana aksaru minka mala wa azu nafaro. Hartaku itu lebih banyak daripada hartamu. Jadi ngomong sama temannya, dia membanggakan diri. Dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Jadi kalau kita merasa begitu, saya ini kaya loh, ya, saya ini karyawannya banyak, yang senang sama saya, pendukung saya juga banyak gitu, banggain diri, hati-hati, ya. Maka setelah dia ngomong ini, besoknya dia ke kebunnya lagi, ternyata apa? Kebunnya hangus, dihanguskan sama Allah. Ini pelajaran buat kita, jangan-jangan permasalahan, iya kita memang secara karir bagus, secara bisnis bagus gitu bertumbuh, tetapi kenapa hati kita jadi sempit? Ya, ribut, termasuk ini, ain itu bisa menceraikan suami istri. Ain itu bisa bikin mobil nggak jalan, mesin mati. Itu saking dasarnya ain. Bahkan saya pernah lihat video itu, jadi memang dalam kenyataan di lapangan, terutama di Timur Tengah sana, itu video dari Yaman. Jadi dia itu punya ain. Jadi kalau dia bilang rusak mobil, rusak. Jadi ketika di video itu, mobilnya langsung baret. Nah orang-orang ini ternyata disewa sama orang-orang yang tolong kasih ain ke orang itu. Jadi ada orang-orang seperti itu. Kalau di Sumatera itu disebutnya apa? Si pahit lidah ya. Pernah dengar istilah itu Pak? Ya, jadi dia berucap aja langsung itu. Gitu. Dan itu ternyata karena apa? Polutan leluhurnya, jin leluhurnya kuat. Ya, ini bisa dipahami ya, kisah Korun dan kisah pemilik dua kebun di surat Al-Kahfi ini. Maka kalau kita seringkali ada rasa bangga gitu, alhamdulillah usaha saya maju gitu, ya. Maka ucapkanlah, Masya Allah, la quwata illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah ini terjadi dan tiada pertolongan selain pertolongan Allah. Dan semua itu karena Allah. Gitu. Jadi jangan dibanggakan diri. Gitu. Apa ucapannya Pak? Masya Allah, la quwata illa billah. Ya. Dan kalau kita ingin muji anak, kita coba ucapin dulu Bu, Allahumma barik. Ya Allah berkahi. Ya. Anakku, Masya Allah kamu pinter. Gitu. Jadi muji Allah dulu, ya. Doakan keberkahan. Ini terkait ain takjub ya, takjub sama dari orang lain dan takjub kita sama diri kita. Yang disebut apa? Nafs. Yang kedua, saya mau detilkan ini terkait ain hasad. Jadi ain hasad ini kemarin tanggal 5 ya. Di Al-Jaunari saya di Marala itu bahas tentang ain, praktek ain langsung hasad. Itu yang reaksi luar biasa. Enggak seperti biasa. Banyak sekali yang reaksi. Dan ternyata memang banyak dari kita itu kena hasad orang lain. Ya, jadi hati-hati kita terhadap hasad ini. Hasad ini ya itu efeknya kemana-mana gitu. Jadi banyaknya reaksi kemarin itu saat praktek terapi ain hasad. Ya, jadi bukan ain takjub, ini ain hasad. Itu memang di dunia ini sekarang ini apalagi era sosmed. Sosmed itu kan tempat cari pamor sama tempat pamer gitu kan. Ya. Nah itulah hasad jadi timbul. Enggak semua teman Facebook kita, teman IG kita itu senang dengan postingan-postingan kita. Jadi waspadalah gitu. Ya. Nah ain hasad ini apa? Ain hasad adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang penuh hasad, ya iri atau dengki terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau kita seringkali pusing palanya, jantung jadi berdebar-debar ngelihat tetangga dapat kenikmatan, waspadalah. Jangan-jangan kita punya hasad. Oh, saya emang nggak ada hasad. Enggak, Pak. Ya, para ulama sudah sepakat bahwa setiap kita potensi punya hasad.
Dan hasad ini kemarin saya sudah jelaskan biasanya sejenis, ya. Manajer sama manajer, ustadz sama ustadz, guru sama guru, tetangga sama tetangga, orang satu kampung, ya. Dan memang kebanyakan satu keluarga besar, sama ipar, ya, sama saudara kandung. Itu potensi hasad. Jadi ini Masya Allah ya. Nah, dan ain dan hasad ini, tadi saya bilang di awal lebih berbahaya dibanding sihir. Kita lihat nih, pengaruh ain dan hasad itu lebih berbahaya dari sihir. Ain hasad itu kerjanya cepat Pak, seketika. Jadi kata kunci dari ain ini, ya baik ain takjub maupun ain hasad adalah tiba-tiba kita sakit. Padahal tadi sehat ya, tiba-tiba sakit. Anak kita tiba-tiba sakit, nah itu patutnya kena ain nih, jangan-jangan gitu. Jadi tiba-tiba, sementara kalau sihir itu ada jeda, tergantung kondisi jiwa si targetnya. Bapak dikirim sihir nih sama dukun nih, itu belum tentu langsung bekerja. Ya. Nah sihir itu ada kadaluarsanya, dukunnya mati, sihirnya biasanya padam. Ya. Kecuali dia yang pakai buhul, ya. Buhulnya harus hancur dulu gitu. Tapi kebanyakan sihir itu dukunnya mati, sihirnya padam. Ain sampai mati. Makanya ada kan orang yang dari kecil kurus sampai dia usia 50-an ya, sampai hari ini itu masih kurus aja. Udah makan banyak nggak gemuk-gemuk. Itu sebenarnya dulunya kena ain itu. Jadi ain itu nggak ada kadaluarsanya. Terus kasus sihir sengaja dimaksudkan untuk mencelakakan. Sedangkan ain ini tidak dimaksudkan untuk mencelakai, bahan bisa timbul dari ayah ibunya. Jadi ain ini seringnya terjadi Bu dari keluarga dekat. Ya, ibu punya cucu, seringkali dipuji-puji cucunya, terus dia sekarang lagi sakit, nggak mau makan, susah makan, nggak mau nyusu, badannya kurus, nggak bisa gemuk-gemuk. Jangan-jangan kita pelakunya. Kita karena sering hobinya tadi memuji cucu kita. Jadi hati-hati. Ada kasus ini kisah nyata. Ya, dia TKW bekerja, pulang bawa uang banyak, dia bangun rumah, ya, pokoknya bagus rumahnya. Terus dia undang saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya begitu datang pada kagum. Ih bagus amat semua. Pokoknya sering dipuji lah. Hingga pas saudaranya pulang tiba-tiba kulkasnya mati, AC-nya mati. Ya, peralatan elektroniknya pada rusak. Karena baru kan masih garansi dipanggil. Teknisinya nggak bisa betulin. Ya, dia konsultasi dengan seorang ustadz. Ini ada yang datang nggak ke sini? Iya. Terus pada muji-muji gak? Iya. Nah, ini kan jelas ini pasti kena ain. Jadi barang elektronik aja Pak bisa terpengaruh dengan ain. Nah terbukti ketika dicari bekasnya, oh ya dia kan ke kamar mandi, berarti pegang handle pintu. Nah diambillah kain, dilap, kainnya dimasukin ke baskom yang ada airnya, direndam, air itu dicipratin elektronik ke semuanya, hidup lagi. Ini kisah nyata Pak. Ya. Jadi saking dahsyatnya itu ain gitu. Ya. Ya. Terus sihir tidak dilakukan kecuali oleh orang jahat, sedangkan al-ain bisa melesat dari mata orang baik. Jadi kadang ain itu tidak sengaja orangnya, karena dia kagum. Tadi kayak seperti Amir bin Rabi'ah, takjub dengan Suhail bin Hunaib, itu kan langsung jatuh Suhailnya. Jadi kata kuncinya apa Pak? Tiba. Cara kerjanya nih, ain dan hasad ini sumbernya bisa manusia, bisa jin. Nah kalau jin ini namanya najrah. Tiba-tiba wajah kita ada hitam, ada merah ya di wajah kita. Nah itu kita kena najrah tuh dari jin. Ya. Jadi sumbernya bisa manusia yang kagum, yang hasad, atau bisa juga dari hewan. Kok bisa dari hewan? Iya kata para ulama ya. Kalau kita lagi makan tiba-tiba ada anjing, seolah-olah pengen makan kita, bagi katanya. Jadi jangan diusir. Karena dia bisa ngelemparin ain buat kita. Mending kasih aja udah sedikit, udah. Gitu. Ya. Ada pengalaman gitu? Ya, batalin ainnya gitu ya. Nanti saya kirimin doa-doanya ini. Nah, sumbernya apa? Manusia, jin, hewan. Pandangan mata yang disertai kekaguman atau hasad, objeknya bisa anak kita, bisa penampilan fisik kita, ibu-ibu, wah, kondangan pakai tas mahal, dipuji tasnya. Waduh. Terus kendaraan kita, ya, mobil baru tiba-tiba mogok. Ya. Terus rumah, hati-hati nih rumah. Kan kalau di Indonesia itu ada istilah jangan beli rumah tusuk sate. Sebenarnya karena potensi kena ain itu. Apalagi kalau rumahnya paling bagus di komplek. Itu potensi. Ya.
Makanya kalau di Timur Tengah itu, di Mesir itu, kalau yang gedung-gedung bagus, itu ditulisin, Masya Allah la quwata illa billah, atau Barakallah, Masya Allah. Supaya orang yang lihat baca itu, jadi ya, bahkan di acara resepsi ya, ditulisin, Masya Allah tabarakallah. Supaya orang yang lihat pengantin itu, nggak melempar ain kepada si pengantin. Kan banyak kan pengantin baru nikah besoknya pada sakit. Itu bisa jadi karena kena ain. Ain kekaguman. Atau ain hasad. Ya. Terus perhiasan. Ya Bu. Ya. Ibu-ibu kan, saya ini capek begini tangannya. Karena di sini cincinnya banyak gitu kan. Mau ngaji, semua dipakai gitu kan. Itu dipuji, pulang pusing palanya. Pulang ngaji bukannya cerah, semangat malah pusing. Itu jangan-jangan kena ain gitu. Terus handphonenya paling bagus. Waduh, itu potensi kena ain gitu. Nah, sekarang saya akan bahas gejala ain pada anak. Ini yang punya anak atau punya cucu. Yang pertama gejalanya, gejala terkena ain pada anak. Tangisan yang tidak wajar dan lama. Jadi kalau anak kita nangis terus, ya lama, ini belum tentu kesambet, ya bisa jadi karena ain. Ya, ini bayi maksudnya. Ya. Terus kejang-kejang tanpa sebab yang jelas. Ya. Terus tidak mau menyusu kepada ibunya tanpa sebab yang jelas. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Nabi masuk, ya, dan mendengar bayi sedang menangis. Lalu Nabi berkata, mengapa bayi kalian menangis? Mengapa tidak kalian bacakan ruqyah supaya sembuh dari penyakit ain? Ya. Jadi kalau ada bayi nggak mau nyusu tiba-tiba, ya nggak ada sebab yang jelas, ini patut curiga kita. Ya. Yang keempat, kondisi tubuh yang kurus, susah gemuk. Ya. Jadi ini potensi terkena ain. Ya. Jadi kata Rasulullah bacakan ayat-ayat ruqyah. Itu tadi gejala terhadap anak. Sekarang gejala ain pada orang dewasa. Kepala pusing, tiba-tiba pusing. Wajah yang menguning, kadang kemerahan bercampur hitam atau gelap. Yang tadi ya ibu-ibu perawat dia suaminya dokter 4 tahun dia sakit wajahnya ya gelap ya. Dan ternyata kena ain. Ada juga seorang anak gadis nih usia SMA sudah 2 bulan tidak sekolah, nggak jelas gitu. Ya lemes saja bawaannya. Nah, saya gali di pertemuan pertama saya pikir ini gangguan ya atau dia ada guncangan kekecewaan ya ternyata pas gali pertemuan kedua saya gali punya sosmed nggak iya aktif di sosmed iya ada masalah nggak 2 bulan ini iya ada orang yang nyerang dia di sosmed gitu ya dan itu ternyata begitu saya terapinya bacaan ain selesai masalahnya dia akhirnya bisa sekolah lagi wajahnya berubah jadi ceria lagi gitu jadi waspadalah ya ketika kita tiba-tiba jadi sakit gitu. Terus banyak berkeringat, khususnya di malam hari. Jadi kalau kita sering berkeringat, padahal sudah pakai AC masih berkeringat, khususnya di malam hari ini waspada nih, jangan-jangan kita kena ain. Terus muncul rasa panas dan dingin tanpa sebab. Tiba-tiba kita dingin. Nah orang-orang yang suka tampil, ya termasuk kasus saya pernah ngalamin ini, tiba-tiba kok habis isi kajian kok badan saya jadi panas dingin. Nah, ini pasti tadi jangan-jangan ada yang lempar ain. Ya. Terus sering ingin muntah, merasa mual tiba-tiba. Ya. Terus sering menguap tanpa diiringi rasa ngantuk. Ya. Jadi kalau sering nguap kita kajian sering nguap, waspada ini. Ya. Terus sedikit atau sulit tidur atau banyak tidur. Jadi orang-orang nih, ya ini tadi secara gender kebanyakan perempuan Bu. Ibu sulit tidur, sudah diobati, minum obat juga masih sulit tidur, jangan-jangan kena ain. Ya. Terus rasa lemas dan malas. Tadinya orangnya energik, semangat, ceria, tiba-tiba berubah. Ya. Jadi bawahnya lemes, mau ngapa-ngapain males, ini jangan-jangan terkena ain. Terus tidak nafsu makan. Ya, tadi kebanyakan di bayi ini kasusnya. Ya. Terus basah pada kedua tangan dan kaki yang disertai dengan kesemutan, jantung berdebar. Jadi basah tangan ini tanda kelemahan jantung. Nah bedanya apa kalau kena ain, tangannya, jantungnya ada berdebar. Karena ada kan orang yang tangannya selalu basah, itu sebenarnya kan ada kelemahan jantungnya. Tapi jantungnya nggak berdebar. Nah kalau berdebar itu jangan-jangan terkena ain. Yang berikutnya perasaan was-was, sempit hati, takut yang tidak jelas atau linglung. Ya. Tadinya nggak apa-apa, nggak ada masalah juga, kok tiba-tiba jadi sempit, takut, cemas. Ya. Yang berikutnya sedih, merasa putus asa dan ingin mati. Ini hati-hati, anak-anak sekarang kan senang tampil ya. Apalagi kalau diaktif di sosmed. Kalau tiba-tiba anak kita tadinya ceria jadi seperti ini waspada. Ini banyak kasusnya ya.
Dan memang kebanyakan di remaja kalau yang ini. Yang berikutnya, gatal-gatal pada kulit. Nyeri pada bagian punggung antara kedua pundak. Jadi di sini tengah-tengah sini. Terus wajah jadi pucat. Terus kanker tumor benjolan. Nah, menurut Syekh Khalid, Imam Masjid Jeddah, banyak ya di bukunya dia nulis banyak perempuan kena kanker itu sebenarnya kena ain. Jadi belum tentu dia karena kurang gizi atau makannya sembarangan gitu. Maka diterapilah dengan terapi ain gitu. Terus rasa sakit yang berpindah-pindah. Jadi penyakitnya aneh bisa pindah-pindah gitu. Terus penyakit asma. Tiba-tiba dadanya jadi seperti sesak gitu. Terus lumpuh mendadak. Ya saya pernah lihat ada video kuda, bagus kudanya. Tiba-tiba dia langsung jatuh kudanya, kejang. Itu adalah kenapa? Karena ain gitu. Terus mandul. Ya ini mandul ini juga patut curiga ya. Jangan-jangan sulit punya keturunan karena kena ain. Terus tekanan darah tidak stabil. Haid yang tidak teratur, sering lupa, rambut jadi mudah rontok. Ini ain kekaguman. Baik kekaguman orang lain sama diri kita maupun kekaguman diri kita sendiri. Sekarang ain tanda kita kena ain hasad, dan kena iri dengki orang lain. Jadi gejolak jiwa itu Pak bisa melesat dia. Gitu. Dan karena melesatnya nafsu itu kalau orang Jawa nyebutnya sukma gitu. Maka orang itu akan sakit yang terkena itu. Nah tandanya sekarang nih ain hasadnya. Sakit kepala yang berpindah-pindah. Wajah menjadi pucat atau menghitam. Nafsu makan menurun. Mati rasa panas atau dingin di anggota badan. Sering berkeringat di malam hari. Jadi memang mirip-mirip dengan ain takjud tadi. Jadi sering menguap atau ngantukan. Sering buang air kecil. Pundak jadi terasa berat atau sakit. Perasaan deg-degan di jantung. Bersedih dan merasa sempit atau sesak di dada. Hilang gairah hidup. Sakit berat secara tiba-tiba. Yang kita evaluasi. Nah sekarang solusinya. Solusi mengobati hain hasad. Jadi kalau kita, ini kan karena saya melihat hasad itu luar biasa ya. Di zaman sekarang ini. Caranya gimana? Beri hadiah. Jadi orang-orang yang Bapak kan gini, terkadang Pak, kalau kita hasad itu jiwa kita berasa Pak. Ini kayaknya orang ini seperti nggak suka sama saya. Udah kasih aja hadiah. Dan kata Rasulullah dalam fikih bertetangga, sedekah terbaik itu adalah ngasih hadiah sama tetangga yang pelit. Yang nggak pernah ngasih sama kita. Tapi saya tahu itu berat. Karena ada yang bisikin, jangan mau bos, enak bener gitu kan. Ya. Maka lawan. Ya. Kalau kita memang merasakan tadi gejala-gejala tadi, kasih hadiah. Terus doakan kebaikan. Jadi salah satu Pak doa yang mustajab, doa yang pasti dikabulkan adalah kita doain orang lain tanpa orangnya tahu. Jadi kalau Bapak punya hajat pengen apa, doain aja orang lain, Pak. Ya, pengen apapun kita doain orang lain, maka adakan malaikat yang akan doakan, ya, kamu juga akan dapat seperti itu. Terus makan bareng, makan bersama. Maka acara-acara silaturahim, ngumpul-ngumpul itu penting untuk apa? Membatalkan ain, membatalkan hasad. Ya, terus menghilangkan belenggunya. Jadi memang harus diterapi ini. Kalau ain hasad ini, kalau memang sudah melakukan ini nggak selesai juga gitu. Nah bagaimana dengan ain kekaguman? Mandi dengan air sisa wudhu pemilik ain. Jadi batalin ain itu sebenarnya nggak perlu dibacain. Cukup kalau memang tahu sumbernya ya. Terus memakai bekas pemilik ain. Tadi kasus tadi rumah yang alat elektriknya mati. Dilap, handle-nya kan mereka pada ke toilet. Pintu toiletnya dilap. Dimasukin ke dalam bejana yang ada airnya. Air dari bejana itu dicipratin ke alat elektronik. Terus bacakan doa itu batalin. Saya mau ngajarkan cara wudunya gitu. Jadi cara wudunya ini ilmu ini diajarkan. Jadi ini berdasarkan tajribah ya, karena secara hadis Qur'annya secara dalil Quran dalil itu tidak ada, tapi ini tajribahnya Syekh Said Abdul Salam Bali dan sudah saya konfirmasi ke guru saya, ya memang bisa seperti ini. Ya. Yang pertama siapkan air di bejana di baskom, ya kita siapkan atau di ember, lalu wudu. Basuh kedua tangan kita. Dengan air itu dibasuh. Lalu kita kumur-kumur. Tapi jangan buang ke bejana, buang keluar itu. Nah. Ya, terus basuh wajah. Tidak usah beristinsok, tidak usah dihirup. Jadi basuh aja wajah. Kita basuh wajah, terus basuh siku. Kalau wudu kan dari ujung ini sampai ini sikunya aja. Ya. Semuanya boleh aja, nggak masalah. Gitu ya. Karena kami saya sudah praktekkan
pakai cara wudhu biasa juga insya Allah efektif. Ini saya sampaikan ilmu dari saya Wahid Abdul Salam Bali. Terus basuh mata kaki. Jadi mata kaki kita dibasuh. Ya. Diambil airnya dari bejana itu, kita basuh mata kaki kita gitu. Ya. Jadi bukan seluruh kaki nih, mata kakinya. Nah, sisa airnya, ini kan banyak yang salah sangka. Saya ada pasien saya, jadi orangnya ini dia curiga wudhu dari orang tuanya kepada anaknya. Orang tuanya suruh wudhu, dia nadangin tuh wudhunya, nggak begitu. Jadi bejana tadi Pak yang kita pakai untuk wudhu ini, kan ada sisanya tuh. Sisanya itulah yang dimandiin. Paham ya? Jadi bukan ditampungin gitu. Ya, insya Allah sederhana ini, mudah dicoba. Jadi boleh tuh, ya, udah semuanya aja. Kita ada 5 orang di rumah kita, 5-5-nya suruh wudhu, sisa airnya kita cipet-cipetin aja. Gitu. Apalagi kalau punya anak yang kurus sampai hari ini kurus terus, sulit makan, bisa dicoba itu. Kakek neneknya disuruh wudhu, ya. Om-omnya yang satu rumah di situ suruh wudhu, semuanya suruh wudhu, kita dapat airnya tuh. Ya udah kita guyurin aja ke anak kita. Ya mudah-mudahan itu batal ya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi ain? Inilah Pak pentingnya kita senantiasa berdoa. Doanya apa? A'udzu bikalimatil tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Yang kedua Pak, biasakan kita zikir pagi petang. Jadi jangan disepelekan Pak. Pertama itu kewajiban Pak. Jadi ini bukan sunnah ya, ini kewajiban dari Allah. Paskurul hadzikon kasiro. Kapan? Bukrota wa asila. Kita diminta zikir yang sebanyak-banyaknya oleh Allah kapan? Pagi hari, wa asila, dan petang. Pagi itu ba'da subuh. Ya, ini insya Allah ini bagian dari berzikir kita. Ya. Yang kedua, sore hari ba'da asar. Kalau orang Betawi kan kebanyakan ba'da maghrib. Iya boleh. Jadi waktunya Pak kalau kita nggak sempat habis subuh karena ada kajian, pokoknya dari ba'da subuh sampai dengan zuhur kita zikir. Sorenya ba'da asar sampai dengan isya. Jadi pastikan kita jangan lepas dari zikir pagi dan petang. Walam shawab ya, ini yang bisa saya sampaikan ya, agar lebih dalam silakan jika ingin ada yang tanyakan. Lebih kurang saya mohon billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.